Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali di mata pelajaran fisika. Semoga tetap semangat dalam belajar ya, meskipun kita harus belajar jarak jauh. Nah anak-anak, seperti biasa di mata pelajaran fisika ini kita akan lebih mengenal lagi terkait kegiatan-kegiatan kita sehari-hari ini. Ternyata semuanya itu berkaitan dengan fisika. Namun kali ini yang akan kita fokuskan yaitu pembahasan usaha dan pesawat sederhana. Ada yang udah tahu apa sih usaha dan pesawat sederhana? Untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari usaha, dan buat apa sih sebenarnya kita harus tahu tentang pesawat sederhana? Nah teman-teman, supaya lebih fokus nih belajarnya, kita luruskan dulu yuk niat kita, dan kita tentukan tujuan kita mempelajari ini apa aja nih. Oke teman-teman, yakin banget teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ini tuh sering banget menemukan apa itu usaha, sering banget menemukan aplikasi pesawat sederhana, tapi teman-teman belum tahu aja bahwa itu usaha dan pesawat sederhana. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini teman-teman bisa tahu ya mana usaha dan apa tuh pesawat sederhana. Nah, sebagai awalan yang akan kita bahas yaitu usaha. Teman-teman sering gak? Pasti sering sih dalam keseharian teman-teman memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu dengan cara diangkat, didorong, ditarik, dan teman-teman memerlukan gaya buat memindahkan barang itu. Seperti pada gambar di sini nih, ada orang ngeluarin gaya narik balok terus dipindahin sehingga menyebabkan perpindahan. Nah teman-teman, itu yang disebut dengan usaha. Sering kan? Nah, jadi secara teori usaha adalah perpindahan energi yang terjadi karena adanya gaya dan menyebabkan perpindahan posisi benda. Itu yang disebut usaha. Nah sekarang teman-teman tahu tuh, ternyata setiap hari teman-teman melakukan usaha ini, dan belajar juga kita usahakan untuk mendapatkan perubahan yang tadinya gak tahu jadi tahu. Nah sebenarnya usaha bisa dicari gak sih besarnya? Teman-teman, usaha itu bisa dicari besarnya dengan persamaan W sama dengan F kalikan S. W nya itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S merupakan perpindahan yang satuannya adalah meter. Ingat, di fisika itu harus ada besaran dan pastinya satuan. Namun nih, pernah gak sih teman-teman mikir, usaha kita bisa dipermudah gak sih? Usaha kita bisa lebih disederhanakan gak sih meskipun beban kita berat? Jangan khawatir teman-teman, ternyata usaha itu bisa kok dipermudah jauh sebelum abad 21 ini. Pada abad ketiga ada ilmuwan nih yang berasal dari Yunani yang menemukan alat-alat untuk mempermudah usaha. Alat-alat ini tuh punya keuntungan mekanisnya. Nah ilmuwan ini bernama Archimedes. Pernah kan tahu apa Archimedes? Nah beliau tuh berhasil menemukan alat yang bisa mempermudah usaha dengan keuntungan mekanis pada benda tersebut. Benda-benda yang memiliki keuntungan mekanis itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Nah sekarang kira-kira apa aja sih alat-alat yang termasuk ke pesawat sederhana dan bisa mempermudah usaha kita? Yuk kita pelajari dan pahami nih di pesawat sederhana. Oke, terkait pesawat sederhana, otomatis benda-benda yang termasuk ke sini punya keuntungan mekanis buat mempermudah usaha kita. Saking banyak alatnya, makanya pesawat sederhana dibagi nih, ada 4 macam sebenarnya. Ada katrol, ada bidang miring, dan ada tuas, satu lagi roda berporos. Hanya saja yang akan kita bahas kali ini difokuskan ke 3 kelompok besar pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, dan bidang miring. Baik, sekarang ke jenis-jenis tuas. Apa aja nih jenis-jenis tuas? Nih, coba dicek gambarnya. Sering kan kita menemukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga tuas juga digolongkan menjadi 3 golongan saking banyaknya. Ada golongan pertama, kedua, dan ketiga. Apa
Apa sih bedanya? Nah, teman-teman bisa bedain nih dari posisi yang berada di tengah. Kalau golongan 1, posisi yang berada di tengahnya titik tumpu, golongan 2 itu yang di tengahnya beban, dan golongan ketiga yang di tengahnya adalah kuasa. Itu perbedaannya. Kira-kira keuntungan mekanis dari tuas ini seperti apa sih sehingga bisa mempermudah usaha? Nah teman-teman, persamaan keuntungan mekanis tuas seperti ini. Keuntungan mekanis sama dengan beban per kuasa, W per F sama dengan LK per LB. Dengan W-nya apa nih? Dengan W adalah beban, satuannya Newton, F adalah gaya atau kuasa, satuannya juga Newton, LK yaitu lengan kuasa, satuannya Newton, dan LB merupakan lengan beban, satuannya meter. Maaf, tadi LK satuannya meter ya. Jadi yang lengan itu satuannya meter. Seperti itulah keuntungan mekanis dari tuas, supaya kita menemukan besar keuntungan mekanisnya. Lanjut, sekarang jenis-jenis katrol. Nah, sama dengan tuas ternyata. Jenis katrol ini juga ada 3 jenis. Ada katrol tetap, bergerak, dan katrol majemuk. Teman-teman bisa bedakan di gambar. Hanya saja keuntungan mekanisnya udah ditentukan nih. Di katrol tetap, keuntungan mekanisnya sama dengan 1 sama W per F, dan hasilnya 1. Ini aplikasinya sering kita gunakan atau masyarakat sering gunakan di sumur menggunakan prinsip katrol tetap. Untuk katrol bergerak, keuntungan mekanisnya udah ditentukan juga 2 dengan rumus yang sama W per F. Aplikasinya sering kita temukan di Flying Fox. Pernah kan teman-teman main Flying Fox? Ya. Dan untuk katrol majemuk, jenis yang ketiga, ini sering kita temukan di crane untuk memindahkan barang-barang berat. Berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya bergantung pada jumlah tali yang terhubung ke bendanya. Itu untuk jenis-jenis katrol teman-teman. Untuk selanjutnya bidang miring, sebenarnya bidang miring nggak ada jenis-jenisnya ya. Bidang miring itu selalu memiliki jarak dan tinggi, jarak bidang miringnya dan tingginya, sehingga keuntungan mekanis dari bidang miring ini yaitu hampir sama dengan tuas, W per F sama dengan S per H. LK dan LB nya diganti dengan S per H. W beban, F gaya, satuannya Newton, S panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring, satuannya meter. Dan ini contoh-contoh bidang miring sering kita temukan dan masyarakat aplikasikan di jalan atau juga untuk mengangkut barang-barang yang beroda seperti motor. Sekian penjelasan singkat terkait usaha dan pesawat sederhana. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini selama kegiatan teman-teman bisa lebih memaknai apa yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu itu ternyata luas banget teman-teman. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share ya.